Kisah Nabiullah Sulaiman diberi setengah bayi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih masing-masing dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, Sulaiman bin Daud berkata, "Demi Allah, aku akan berkeliling malam ini kepada 70 istri, masing-masing istri melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad fi sabilillah." Temannya berkata kepadanya, "Insya Allah," tetapi Sulaiman tidak mengucapkannya. Maka tidak seorang pun yang melahirkan kecuali seorang saja melahirkan bayi yang jatuh salah satu sisinya. Nabi bersabda, "Jika Sulaiman mengucapkannya, niscaya mereka berjihad fi sabilillah." Syuaib dan Ibnu Abis Zinad berkata, 90. Dan ini lebih sahih. Lafaznya adalah lafaz Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari dalam Kitabul Jihad dengan lafaz, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 istri atau 99 istri." Dalam Kitabun Nikah dengan lafaz, Sulaiman bin Daud berkata, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 wanita. Setiap wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah." Malaikat berkata kepadanya, "Katakanlah, Insya Allah." Tetapi Sulaiman tidak mengatakannya. Dia lupa. Dia berkeliling, tapi tidak ada istri yang melahirkan kecuali seorang istri yang melahirkan setengah manusia. Nabi bersabda, seandainya Sulaiman berkata, "Insya Allah," niscaya dia tidak mengingkari sumpahnya dan keinginannya lebih mungkin untuk tercapai. Penjelasan hadis. Sulaiman adalah salah seorang Nabiullah yang sahih dan raja yang mujahid. Allah memberinya kerajaan yang besar. Allah menundukkan manusia, jin, burung, dan angin untuknya. Barang siapa membaca paparan Al-Quran tentang hidupnya, maka dia mengetahui bahwa Sulaiman gemar berjihad fisabilillah, memperhatikan bala tentaranya, cermat meneliti mereka dan perlengkapan mereka. Dan jika perhatian seseorang tertuju terhadap suatu perkara, maka dia akan menghabiskan umurnya dalam rangka meraih sesuatu itu, mengembangkan dan menegakkannya di antara manusia. Sulaiman benar-benar menggemari jihad, memperhatikan dan menyiapkan pasukannya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. An-Naml 17. Perhatian Sulaiman terhadap kuda menyibukkannya dari perbuatan-perbuatan baik yang bisa jadi lebih afdal daripadanya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku." Sat 31-32. Lihatlah bagaimana Sulaiman hendak meminta tanggung jawab salah satu bala tentaranya manakala dia melihat burung hudhud tidak hadir, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." An-Naml 20-21. Kegemaran Sulaiman terhadap jihad, menyiapkan peperangan dan menumbuhkan generasi yang gemar berperang dipaparkan oleh Rasulullah kepada kita.
bahwa dia bersumpah untuk menggauli dalam satu malamnya 99 istrinya dengan harapan satu orang istri melahirkan seorang prajurit yang berperang di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, 70 istri. Dalam riwayat lain, 90, dan dalam riwayat keempat 100. Akan tetapi harapannya kandas. Dia tidak bisa mewujudkan sumpahnya. Dia hanya diberi setengah bayi. Rasulullah menjelaskan sebabnya. Dia lupa mengucapkan insya Allah, walaupun malaikat telah mengingatkan itu kepadanya. Dan sepertinya Sulaiman sedang sibuk dengan urusan-urusannya sehingga membuatnya lalai mengucapkannya itu agar takdir Allah terlaksana padanya. Seandainya Sulaiman mengucapkan itu, niscaya sumpahnya terpenuhi dan keinginannya terwujud, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Setengah manusia yang dilahirkan oleh salah seorang istri Sulaiman bisa jadi yang dimaksud dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat. Saat 34. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Sulaiman bersumpah terhadap sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang, padahal terjadinya hal semacam ini termasuk perkara di mana seorang hamba Allah yang solih tidak semestinya memastikan. Jawabannya adalah bahwa ada sebagian hamba Allah yang solih, jika mereka bersumpah, maka Allah mewujudkan sumpahnya dan memenuhi permintaannya. Jika berdoa sebagaimana dalam hadis sahih, sesungguhnya di antara hamba Allah terdapat orang-orang yang jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah memenuhinya. Tanpa ragu, Sulaiman mempunyai kedudukan di sisi Allah. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Sat 30. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. An-Naml 15. Rasulullah telah menyatakan bahwa di antara para sahabat terdapat sahabat yang jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhinya. Di antara mereka adalah Bara bin Malik. Dan tentu saja Sulaiman lebih mulia kedudukannya daripada seorang sahabat. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Sulaiman memiliki wanita dalam seperti jumlah itu? Jawabannya adalah bahwa dalam syariat Musa, seorang laki-laki dibolehkan menikah tanpa dibatasi. Taurat menyebutkan bahwa istri Sulaiman mencapai 700 orang. Hadis ini menunjukkan bahwa Sulaiman memiliki kemampuan besar dalam urusan istri. Satu malam dia berkeliling kepada wanita dalam jumlah seperti di atas.